dengan saya di channel Bon Weekends. Jadi aku mau minta maaf banget karena Jumat kemarin yang seharusnya kita upload tentang tips atau sharing-sharing, kita ganti ya teman-teman, kita upload ke Senin malam. Bukan karena apa-apa sih, karena ada sesuatu hal jadinya kita nggak bisa upload di Jumat kemarin teman-teman. Baiklah, karena ada keterlambatan, kali ini kita tetap mau bahas tentang tips, yaitu tips lolos CPNS tahun 2021 untuk kalian yang pingin jadi CPNS teman-teman. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tipsnya, jangan lupa buat support selalu channel kita. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Teman-teman, jadi tips lolos CPNS yang akan kita bahas ini benar-benar murni dari pengalaman pribadi saya sendiri teman-teman. Jadi saya bisa kasih tips apa yang pernah saya lakukan untuk bisa lolos CPNS. Jadi kita langsung aja bahas tips yang pertama, yaitu pilih formasi CPNS yang sesuai. Jadi ketika kalian ingin mendaftar, tentunya kalian harus memilih satu formasi yang sesuai dengan kualifikasi dan kriteria dari diri kalian, teman-teman. Jadi kalian harus banget memperhatikan dari seluruh persyaratan kualifikasinya. Misalnya apa sih Kak persyaratannya? Misalnya yang pertama adalah background pendidikan kalian. Apakah background pendidikan kalian yang dicari pada formasi tersebut atau bukan? Terus yang kedua, adakah syarat-syarat yang lain? Misalnya ditentuin nggak nih tinggi badannya? Kalau misalnya ditentuin tinggi badannya, kalian harus tahu tinggi badan kalian tuh berapa sih? Apakah dimungkinkan untuk lolos atau enggak gitu. Biasanya tinggi badan ini ada untuk formasi-formasi yang semi-semi militer gitu teman-teman. Terus habis itu kalian juga harus mempertimbangkan penempatan kalian setelah lolos. Kenapa sih kita harus mikirin penempatan pada saat baru aja daftar udah mikirin penempatan gitu kan? Bukan gimana, karena kalau misalnya kalian lolos, ini bukan hanya lolos saat teman-teman, tapi kita harus menjalani berdinas di penempatan tersebut dan entah kapan bisa kembali ke penempatan yang kalian inginkan. Misalnya nih, formasi kalian ini penempatannya ada di Pemda luar Jawa misalnya kayak gitu. Sedangkan kalian pinginnya dinasnya di Jawa. Jangan hanya karena kalian mencari peluang atau biar lolos dan sebagainya, kalian nekat daftar tanpa memikirkan jangka panjangnya teman-teman gitu. Jadi kalian harus bertanya kepada diri kalian sendiri, siap nggak sih apabila saya harus ditempatkan jauh di sana kayak gitu. Dalam memilih formasi, selain dari kualifikasi yang disebutkan kayak pendidikan dan lain-lain, terus penempatannya kalian harus pertimbangkan. Dan yang ketiga itu menurut saya adalah pertimbangkan jenis komponen tesnya. Kenapa? Karena komponen tes ini mempengaruhi kelulusan kalian. Yang berbeda biasanya komponen tesnya adalah pada SKB, seleksi kompetensi bidang, di mana suatu instansi boleh menambahkan jenis tes pada SKB-nya teman-teman. Misalnya nih, di instansi A ada tes fisiknya, di instansi B nggak ada. Misalnya di instansi A ada tes wawancara atau ada tes psikotes, di instansi B nggak ada. Jadi kalian harus mempertimbangkan dari kemampuan kalian. Misalnya nih, oh aku nih nggak terlalu suka lari, aku nggak terlalu suka olahraga, berarti mungkin kalian bisa daftar pada instansi-instansi yang tidak ada tes kebugarannya gitu teman-teman. Tips yang kedua, perhatikan input dan upload data pada seleksi administrasi. Mungkin ini terlihat sangat cuma gitu doang gitu, tapi jangan sampai disepelekan ya teman-teman, karena ini juga penting, karena banyak peserta-peserta yang gugur pada seleksi administrasi. Jadi
untuk input dan upload data, kalian bisa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera pada web pendaftaran CPNS. Misalnya seperti apa aja sih yang harus diinputkan, terus hurufnya itu harus kapital atau enggak, terus penulisan nama itu bagaimana, dan lain-lain. Kalau misalnya uploadnya, itu kalian harus benar-benar perhatiin upload dokumennya. Dokumen apa aja sih yang diminta, jenis dokumennya. Yang kedua, tipe file dari dokumen tersebut yang diupload itu apa. Dan yang ketiga, itu besar file dari dokumen tersebut, teman-teman. Misalnya berapa ratus KB nih maksimal gitu. Kalian harus taati itu semua. Siapa tahu kalau misalnya tipe file kalian lebih besar daripada ketentuan, nanti ada permasalahan, teman-teman. Lebih baik kita mentaati apa yang sudah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya, pada saat upload, pastikan kalian upload di tempat yang benar. Misalnya kalian harus mengupload ijazah kalian, ya uploadlah ijazah kalian, teman-teman, di bagian upload ijazah, bukan upload ijazah di bagian upload KTP misalnya gitu. Ketukar-tukar, jangan sampai gitu ya, teman-teman. Terus habis itu pastikan file kalian itu bisa dibuka, bisa dibaca. Jangan sampai file kalian itu rusak. Harus benar-benar merhatiin banget apa yang kita input dan kita upload pada seleksi administrasi. Jadi menurut saya kalian jangan sampai gagal di hal-hal teknis administrasi, teman-teman. Intinya kalian jangan sampai gugur duluan sebelum kalian perang untuk menghadapi SKD. Jadi kalian udah gugur sebelum ngerti aku bisa dapat nilai SKD berapa nih untuk bersaing dengan lawan saing aku, kayak gitu. Jadi sebelum perang jangan gugur dulu untuk hal-hal seperti administrasi, teman-teman, gitu. Jadi sangat disayangkan banget kalau misalnya kalian gugur pada seleksi administrasi. Jadi tolong banget cermati seleksi administrasi, jangan disepelein. Karena walaupun mungkin terlihat simple, itu juga rumit juga, teman-teman. Karena kadang-kadang banyak yang akses web secara bersamaan, itu mengakibatkan webnya down, dan kalian harus coba terus sampai webnya jadi gitu. Dan itu perlu kefokusan dan ketelitian. Tips yang ketiga itu belajar untuk SKD dan SKB, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri ya, karena SKD dan SKB ini basicnya adalah kalian ngerjain soal. Jadi ini tentang pengetahuan kalian tentang soal-soal tersebut. Mau nggak mau ya kalian harus belajar latihan soal gitu, teman-teman. Cara belajarnya gimana sih, Kak? Nah, cara belajarnya kalau misalnya SKD itu kalian harus tahu kisi-kisi apa yang bakal dijadiin soal. Biasanya nih di Permenpan itu sebelum tes CPNS dilaksanakan, itu ada kisi-kisi mengenai tes CPNS pada periode tersebut, teman-teman. Kalian bisa cari permenpannya kalau misalnya sudah diterbitkan permenpannya. Terus dari kisi-kisi tersebut kalian bisa perluas lagi cari materi-materinya, baik dari buku cetak ataupun kalian dari YouTube, kalau enggak dari internet dan sebagainya, teman-teman. Banyak banget sumber-sumber belajar. Kalian bisa cari ya, tidak harus kalian mengikuti bimbel, kalian bisa cari karena dimanapun asal ada kemauan belajar itu pasti ada jalan. Terus untuk lolos SKD kalian juga harus perbanyak latihan soal tentang tipe-tipe soal yang biasanya keluar pada SKD, teman-teman, baik itu TWK, TIU, TKP. Terus kalian juga harus paham nih SKD itu rulesnya bagaimana. Satu soal itu poinnya berapa, kita harus mengerjakan berapa soal, waktunya berapa menit gitu. Kalian harus punya strategi sendiri untuk
menghadapi SKD. Misalnya nih, waktu saya tes SKD dulu, strategi saya itu saya kerjain dulu TWK karena saya suka TWK sih teman-teman gitu. Terus habis TWK saya kerjain TIU, habis TIU baru TKP kayak gitu. Jadi terserah kalian aja, kalian mau ngerjain mana duluan. Selain strategi saat tes, kalian juga perlu atur waktu kalian untuk belajar. Tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, mungkin kalian sekarang masih kerja di perusahaan atau kalian masih kerja di mana gitu ya teman-teman, tapi kalian masih ingin jadi CPNS. Nggak apa-apa, kalian atur aja waktu belajar kalian di sela-sela aktivitas dan kesibukan kalian. Kan yang tahu aktivitas dan kesibukan kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa bikin time management untuk belajar. Kalian bisa list materi nih dari TWK, TKP, TIU tuh materinya apa aja, kalian bisa bagi pada jadwal belajar kalian. Terus kalian juga harus berkomitmen nih untuk mentaati jadwal yang telah kalian buat. Gitu teman-teman. Terus yang terakhir yang gak kalah penting, intinya kalian harus rajin ibadah, rajin doanya, dan mintalah restu kepada keluarga kalian, orang tua, adik kalian, kakak kalian, dan sebagainya teman-teman. Karena kalau misalnya kita udah ikhtiar, kita juga harus tetap usaha dengan berdoa. Semoga cita-cita kalian untuk menjadi CPNS dapat terkabulkan dan diridhoi. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan sebelum tes dan pada saat pelaksanaan tesnya teman-teman. Percuma juga kalau kalian udah belajar mati-matian, tapi pada saat tes kondisi kalian fisiknya lagi drop, lagi sakit. Jangan sampai kayak gitu ya, karena nanti mengganggu dari kefokusan kalian untuk mengerjakan tes SKD ataupun SKB-nya gitu. Baiklah, sekian dulu tips lolos CPNS dari Bond Weekend. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau misalnya ada tips-tips tambahan lagi, nanti kita akan bikin konten lagi ya teman-teman. Baiklah, semoga kalian semua yang nonton video ini dapat lolos menjadi CPNS periode tahun 2021 dan bisa sukses semua lah. Bisa menjadi CPNS pada penempatan yang kalian inginkan, pada instansi yang kalian inginkan. Semoga kalian bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian ya teman-teman. Tetap semangat, tetap berjuang. Akhir kata, jangan lupa buat support kita biar kita bisa nemenin perjuangan kalian. Caranya gampang banget dan gratis. Caranya itu kalian tinggal klik like, tinggalkan komentar kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, dan subscribe. Terima kasih.